Baiklah, perkenalkan nama saya Karmasya Putri dengan NIM 230211060067. Saat ini saya akan memberikan penjelasan dan langkah-langkah terkait praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu build, switch, and router network. Kita langsung saja masuk. Jadi di dalam modul ini ada 3 part. Yang pertama, setup data topology. Kedua, configure devices and verify connectivity. Yang ketiga, display device information. Langsung saja ke part yang pertama, setup the topology. Move the required router and switch from the shelf to the rack. Router and switch. Okay. Move the required PCs from the shelf to the table. PCR dan PCB. Selanjutnya, cable the devices as shown in the topology and the addressing table. Kita lihat di tabel sini, jadi ambil copper straight through cable. Jadi di PC A ke S1F06. Selanjutnya dari S1 menggunakan kabel yang sama, dari S1F05 ke R1G001. Selanjutnya dari R1G000 ke PCB. Power on all the devices. Untuk S1-nya karena sudah di power distribution device, jadi tidak usah lagi. Langsung masuk ke part yang kedua, configure devices and verify connectivity. Step yang pertama, on PCA, configure the IP address, subnet mask, and default gateway setting. Langsung masuk ke PCA, IP configuration, sesuai dengan addressing table, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Ya, ya. Untuk default gateway-nya, default gateway 192.168.1.1. Oke. IPv6 address, kita langsung masukkan 201.db8.AC/AD:364. Untuk default gateway FL80.1. Oke, langsung masuk ke PCB sama dengan yang kita lakukan di PCA tadi. Kita langsung konfigurasikan IP-nya sesuai dengan addressing table 192.168.0.3. Default gateway 192.168.8.0.1. IPv6 address 2001.ACAD:364. Default gateway E80.1. Langsung ke yang selanjutnya, from a command prompt window on PCA in PCB. Masuk ke command prompt in PCB, yaitu 192.168.0.3. Kita tunggu sebentar.
Jadi kita lihat di sini kalau pinnya itu tidak sukses. Kenapa itu tidak sukses? Itu dikarenakan konfigurasi kita belum konfigurasikan ini semuanya ini karena untuk PCA dan PCB itu berada di jaringan yang berbeda. Jadi kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. Dari itu kita langsung lanjut ke step yang kedua, itu configure the router. Console into the router and enable privilege exit mode. Sebelumnya kita ambil dulu, akan sambungkan dulu, pakai console cable dari R1 ke PCA. Lalu kita masuk ke terminal. Nah, enable privilege exit mode, langsung kita enable configuration mode. Configuration. Ya, assign the device name to the router. Device name R1. Assign class as the privilege access encrypted password. Enable secret class. Sebelumnya itu find password. Ya, selanjutnya assign Cisco as the console password and enable login. Password Cisco enable login. Kita langsung exit. Selanjutnya assign Cisco as the PTY password and enable login. Jadi line oke. Oh, sudah 15. Password Cisco enable login. Baiklah, langsung ke selanjutnya. Encrypt the plain text passwords. Untuk komennya sendiri yaitu service password and encryption. Oke. Selanjutnya, create a banner that warns anyone accessing the device that kita buat banner MOTD. Banner MOTD yang berisi authorized access is prohibited. Access is prohibited. Oke. Selanjutnya, configure and activate both interfaces on the router. Untuk kita masuk ke interface dulu yang 000 ini dulu. Oke, 000. Oke, configure activate interfaces on the router. Langsung kita konfigurasi IP address-nya yaitu untuk G000 ini 192.168.0.1.55. Untuk IP VLAN address kita masukkan ini 2001 DB 8 D 164. Ini address kita masukkan ini FE81 link lokal. Baiklah, jangan lupa no shut
Nah, kita langsung masuk ke interface yang selanjutnya. Oke, 001 IP address. Kita, kita lihat di addressing table. Oke, 001 ini 192.168.11. Subnet mas. Selanjutnya IPv6 address 01 DB8 CIP 164. IPv6 address 81. Ini lokal. Jangan lupa no shutdown. Nah, baiklah. Jadi untuk kedua interface itu sudah kita konfigurasikan. Selanjutnya, configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it. Untuk komennya sendiri, sebelumnya kita masuk dulu ke interface di 000. Kita jalankan komen description connection to ya 000. Kita lihat di topologinya ke PCB. Selanjutnya di interface yang selanjutnya, oke, 001 description connection to, kita lihat di topologi di 01 ke S1. S1. Exit. Baiklah, langsung ke langkah yang selanjutnya. To enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing command. Sesuai dengan petunjuk, kita masukkan IPv6 unicast routing. Oke. Selanjutnya, save the run configuration to the startup configuration file. Caranya yaitu copy running configuration startup. Oke. Baiklah, langsung ke langkah yang selanjutnya, set the clock on the router. Ada note-nya yaitu use the question mark help with the correct sequence of parameters needed to execute this command. Langsung clock set. Ini ada petunjuknya hour, minute, and second. Sekarang jam bisa kita lihat 16.39, kita masukkan saja 16.39 detik. Tetap saja. Day, the month. The month. Sekarang tanggal 1 month of the year, May, tahun 2025. Oke. Langsung saja from a command prompt window on PCA, ping PCB. Command prompt, kita akan melakukan ping ke PCB 192.168.03. Tunggu sebentar dan kita lihat apakah successful atau tidak. Masih ada satu ini yang tidak sukses, jadi kita coba ulangi lagi. Oh, itu tiga. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, send for, receive for, loss zero. Berarti ini itu sudah successful. Masuk ke step yang ketiga, configure the switch. Langkah yang pertama yaitu console into the switch and enable privilege exit mode. Kita ambil lagi konsolnya dari S1.
ke PCB. Baiklah, sudah kita samakan, kita langsung saja masuk ke terminal. Enable privileges jadi enable. Enter configuration mode. Configuration. Now, assign a device name to the switch. Host name S1. Selanjutnya, assign a device. Configure and activate the VLAN interface on the switch. Langsung saja, VLAN. Kita langsung konfigurasikan, kita masukkan IP address-nya. Lihat di sini di addressing table, IP address-nya sebagai berikut 192.168.1.2. Oh, kita lupa masukkan. Kita ulangi lagi, kita lupa masukkan subnet mask-nya. Address 192.168.1.2. Selanjutnya, kita langsung no shutdown. Oke, exit dulu. Lalu kita IP default gateway. IP default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya save. Kita tadi sudah kita lakukan, yaitu configure the default gateway for the switch S1. Saya lupa bacakan tadi. Kita langsung saja selanjutnya save the running configuration to the startup configuration file. Di startup. Oke, langsung saja masuk ke step yang keempat. Verify connectivity, end-to-end connectivity. Dari from PCA, ping PCB. Kita masuk ke PCA. Masukkan ping lagi ke PCB. 92.168.3. Kita akan coba gunakan yang IP versi 6. Ping 201.38. Ya, 64. Ya, seperti yang kita lihat di sini, itu sudah successful. Langsung saja dari S1 ping ke PCB. S1 ping PCB 192.168.3. Sukses. Jadi sesuai dengan petunjuknya, all the pings should be successful. Baik, kita langsung masuk ke part yang ketiga, display device information. Step yang pertama, display the routing table on the router. Show the IP route command on R1 to answer the following question. Langsung buka terminal. 1. Masukkan command show IP route. Kita lihat di sini. What code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Ini kode-kodenya. Ada L connected C. Sebagainya. How many route entries are coded with the C code in the routing table? Ada 2. Yang pertama ini. Yang kedua ini. What interface types are associated with the C code? Jadi untuk type-nya, interface-nya itu Gigabit Ethernet 000, yang selanjutnya ada Gigabit Ethernet 001. Yang kedua, display interface information on R1. Use the show interface. Pakai komennya show interface G001.
Bisa kita lihat di sini. Jadi, what is the operational status of the G001 interface? Statusnya, ya bisa kita lihat di sini. Untuk Gigabit Ethernet is up, Lightning Protocol is up, or connected. What is the media access control atau MAC address di G01 interface? Yaitu ada di bagian ini, addressnya 006047318102. Selanjutnya, how is the internet address displayed in this command? Bisa kita lihat di sini, internet address-nya adalah 192.168.1124. Kita langsung masuk ke langkah yang selanjutnya. For the IPv6 information, enter the show IPv6 interface. Show IPv6 interface. Bisa kita lihat di sini untuk gigabit internet 000, statusnya up, ada link local address, ada global unicast address, dan joint group address. Ada juga gigabit Ethernet 001, statusnya up, plan protocol up. Link local address-nya juga ada, global unicast address, dan joint group address. Semuanya ada. Baiklah, kita langsung masuk ke step yang ketiga. Display a summary list of the interfaces on the router and switch. Enter the show IP interface brief command on R1. Masukkan langsung show IP interface brief di R1. Bisa kita lihat di sini. Tadi yang kita gunakan yaitu gigabit Ethernet 0100 dan 01, ada IP address-nya, statusnya up, protokolnya up. Langsung selanjutnya show IP V6 address interface brief. Kita lihat di sini gigabit Ethernet dan lainnya. Selanjutnya, enter the show IP interface brief command on S1. Jadi kita masuk melalui PCB, masuk ke S1, terminal, show IP interface brief. Bisa kita lihat di sini, untuk fast Ethernet 05 dan 06, statusnya up, protokolnya up. Dan ada VLAN juga tadi. Sudah kita konfigurasikan, status dan protokolnya itu up. Baiklah, kita sudah lihat di sini completion sudah 100%. Kita masuk ke reflection questions. If the G001 interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Untuk jawabannya, kita menggunakan command no shutdown di dalam interface configuration mode. Nomor 2, what would happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2? Oh, ini ya. Jadi, yang akan terjadi yaitu PCI itu tidak akan bisa ping ke PCB dikarenakan PCB itu berada di jaringan yang berbeda dengan PCA. Jadi, tentu saja konfigurasinya itu harus benar agar dia bisa tersambung. Baiklah, demikian dari saya. Terima kasih.